Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja dari pembahasan ya. Kalau kemarin kita telah membahas pengertian dari hadas ya, pengertian dari hadas kecil, hadas besar kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita khusus membahas tentang bab istinja. Oke, bab istinja. Kalau teman-teman itu kira-kira istinja itu apa pengertiannya? Ya. Jadi istinja itu, kalau istinja itu bahasa Arab. Sedangkan kalau bahasa yang sehari-hari itu namanya cewek ya. Istinja adalah cewek atau membersihkan apa ya? Itulah pokoknya cewek intinya kayak gitu. Baik, di sini saya akan mengulas tentang pengertian istinja. Istinja itu menurut bahasa adalah terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah adalah bersuci atau membersihkan kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik sesudah buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi dalam arti istinja itu adalah membersihkan kotoran yang masih tersisa ketika kita setelah kita melakukan buang air kecil maupun buang air besar. Terus kemudian hukum istinja. Nah, hukum istinja ini sudah pasti kita ketahui bersama, yakni apa? Wajib. Ya, hukumnya pasti wajib. Karena kalau kita misalkan sholat terus kita belum beristinja, itu ya gimana ya? Sholat kita nggak akan sah gitu loh. Kita misalkan habis buang air besar ataupun habis buang air kecil, terus kita langsung wudhu tanpa istinja, itu ya nanti sholatnya nggak akan sah dan juga akan menimbulkan bau yang kurang sedap gitu ya. Itu pengertian dari istinja. Kemudian apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk istinja? Nah, di sini ini untuk alat-alat ini tidak terlalu susah ya. Ini sudah sehari-hari kita temukan. Yang pertama alatnya adalah air ya. Yang pertama air, terus yang kedua benda yang keras atau kesat. Nah, seperti halnya apa? Seperti halnya batu ataupun daun-daun yang sudah kering atau masih basah. Itu alat yang digunakan untuk beristinja. Kemudian syarat-syarat istinja. Nah, syarat-syarat istinja ini di bawahnya sudah saya cantumkan. Yang pertama, batu atau benda itu keras dan harus suci. Jadi kalau batunya itu nggak suci, itu ya nggak akan sah untuk dibuat untuk beristinja. Kemudian batu atau benda itu tidak bernilai. Misalkan sampean beristinja menggunakan batu dari emas, itu ya nggak boleh ya. Batunya itu harus tidak bernilai ya. Batu-batu biasa yang ada di depan rumah biasanya ataupun di jalan-jalan itu diambil minimal 3 batu gitu. Terus yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 kali ya. Sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau misalkan air, kalau kita beristinja menggunakan air, itu harus ya benar-benar kita siram, ataupun bahkan jangan cuma 3 kali itu. Tapi kalau kita menggunakan batu itu harus menggunakan 3 batu ya, 3 kali. Dalam arti ya itu tadi menggunakan batu 3, atau kita beristinja dengan 3 kali pembersihannya gitu ya. Terus untuk selanjutnya najis yang dibersihkan belum kering ya. Kalau sudah kering ya nanti beda lagi ya. Jadi najisnya itu belum kering,
Misalkan kita setelah habis buang air besar, lalu di situ jangan ditunggu kering dulu ya. Langsung saja kita bersihkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah dicantumkan tadi. Kayak batu, kayak daun, ataupun yang lebih bagus air. Itu. Dengan demikian maka istinja dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. Itu tadi setelah buang air, gitu, air besar maupun air kecil itu langsung kita basuh. Tempatnya itu, tempat keluarnya harus kita gosok-gosok biar benar-benar bersih. Kalau kita cuma siram tanpa digosok, nanti yang ditakutkan sisa itu sisa kotoran masih menempel kayak gitu. Terus yang selanjutnya membasuh tempat keluar najis dengan air sampai bersih. Terus membersihkan dengan batu atau alat lainnya sampai bersih, sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau benda yang lain kesat atau keras. Itu tadi. Jadi ketika beristinja menggunakan batu itu tidak cukup 1 batu saja, minimal 3 batu. Dalam arti gini, kita menjaga biar benar-benar kubul ataupun dubur kita itu benar-benar bersih dari kotoran, baik kotoran kecil ataupun kotoran besar. Terus dibersihkan terlebih dahulu dengan batu, kemudian dibasuh dengan air. Itu kalau misalkan ada air ya dibersihkan dengan air setelah digunakan batu gitu. Itu kalau misalkan itu contohnya ketika kita di padang pasir lah, misalkan di padang pasir kita buang air kecil ataupun buang air besar, lalu kita nggak nemukan air, ya cukup itu kita gunakan batu. Misalkan kalau ada batu kita gunakan batu sampai minimal 3 batu, kita ores seret sampai benar-benar bersih. Kalau belum bersih lagi dengan 3 batu, ya kita bersihkan, cari lagi batu seret ya gitu. Tuh. Dan ini ada sedikit jadi ketika kita beristinja itu kita harus benar-benar hati-hati ya, karena kalau sudah berkaitan dengan kotoran yang keluar dari jalan 1 ataupun jalan 2, kubul maupun dubur, itu harus benar-benar bersih. Nah, caranya gimana? Ini cara untuk pembersihan buang air kecil dan besar. Itu ketika kita setelah buang air besar maupun kecil, itu usahakan pembersihan itu dari sini, dari bawah puser, bahasanya itu puser, kalau Jawanya itu del ya. Bersihkan dari sini, itu kita bersihkan muter dan kita kosok-kosok. Dan terutama itu lubang untuk keluar najis itu harus kita kosok-kosok juga biar bersih. Setelah itu baru kita siram muter dari bawah pusar ini, muter seret sampai ke bawah. Tuh tujuannya apa? Untuk menghindari siapa tahu ada percikan najis yang masih menempel. Kalau kita membersihkan cuma manuknya aja ataupun barangnya aja, itu ya nanti yang ditakutkan itu siapa tahu ada percikan yang masih nempel di situ. Jadi untuk menghindari, kita siram sampai tuntas ini, sampai bawah gitu ya. Terus untuk selanjutnya ada buang air. Yang pertama, adab yang berkaitan dengan tempat atau buang hajat. Ini jangan buang hajat di jalan yang dilalui atau di tempat berteduh. Misalkan kalau memang kebelet itu ya jangan sampai kita buang hajat itu di jalan. Kalau sekarang kan banyak buang air kecil buat ulo-uloan itu di jalan, itu kurang bagus, atau memang itu bukan adabnya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali buang air di jalan. Atau ini yang kedua, jangan buang air di tempat yang berteduh. Misalkan ada sebatang pohon yang di situ biasanya untuk berteduh, orang-orang duduk, orang santai, orang ngopi, orang merokok dan lain sebagainya. Terus menang-menang sampai
diisingi itu ya jangan buang air di tempat yang biasa untuk orang berteduh. Terus yang selanjutnya, jangan buang hajat di lubang baik yang ada di tanah ataupun di dinding. Tuh, misalkan ada lubang biasanya kan ada tuh lubang tanah itu yang berlubang itu ya, ya jangan sampai buang air di situ, karena yang ditakutkan seperti kejadian-kejadian yang sudah berlalu, siapa tahu di situ ada makhluk yang menempati. Kalau misalkan kita buang air di situ kan akhirnya kita menyakiti ataupun mengganggu sesama makhluk tuh. Terus kalau misalkan ini buang air di air itu harus air yang bergenang ya. Jangan misalkan kolak buat wudhu itu, buat buang air besar itu jangan, ataupun sungai atau kolam yang tidak mengalir itu buat buang air besar itu ya jangan ya, tidak boleh. Kalau misalkan airnya mengalir itu baru boleh untuk buang air kecil ataupun air besar. Ini sepertinya sudah azan ya, dari tadi udah azan tapi nggak apa-apa. Kalau kita menunggu ya agak gimana, kita lanjutkan, ini kita membahas tentang materi ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa lah ya. Untuk selanjutnya, adab yang berkaitan dengan keluar masuk tempat buang air. Nah, yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Jadi kalau kita berjalan mau ke toilet itu meskipun kita buru-buru tapi harus benar-benar kita perhatikan ya. Karena adabnya gimana? Adabnya yang pertama, masuk menggunakan kaki kiri. Terus kalau kita keluar itu menggunakan kaki kanan tuh. Terus jangan berkata selama dalam WC, nggak boleh bengok-bengok, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngobrol, apalagi tuan HP sambil teleponan, itu nggak boleh ketika di dalam WC. Terus yang selanjutnya, membaca doa sebelum masuk dan waktu keluar. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ini doa-doa masuk WC dan keluar? Nah, kalau belum nanti saya cantumkan di layar. Ini doa ketika masuk WC gimana? Kalau teman-teman ataupun adik-adik itu hafal, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tuh, itu doa ketika masuk WC atau kamar mandi. Terus doa keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna 'anil adza wa 'afani. Itu doa keluar dari WC. Jadi usahakan doa itu jangan sampai dilupakan lah. Kalau misalkan cepet-cepet nggak sempat baca doanya sampai selesai, ya minimal kita baca bismillah. Supaya apa toh kok kita berdoa itu ya, supaya apa ya, kalau bahasanya itu nanti kita tidak diganggu. Kalau biasanya kan dalam WC itu kan ada makhluk-makhluk yang bisa mengintip kita gitu loh. Dalam arti dengan adanya doa ini kita berdoa, kita minta lindungan biar ketika kita buang air kecil ataupun besar itu tidak diganggu ataupun lancar gitulah. Mungkin seperti itu ya. Terus adab yang berkenaan dengan arah ketika istinja. Nah, di sini dicantumkan adabnya, yakni dilarang buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya, terutama bila itu dilakukan di tempat terbuka atau tidak ada penutupnya, atau dalam suatu tempat yang bukan khusus disediakan untuk itu. Jadi ketika buang air kecil atau besar itu jangan sampai kita menghadap kiblat ya. Kan tahu kiblat itu belah mana? Ya ketika kita sholat menghadapnya mana, ya itu kiblatnya seperti itu. Atau kita tidak diperbolehkan untuk membelakanginya. Nah, jadi jangan sampai ketika buang air kecil atau besar kita membelakangi atau menghadap kiblat.
Tuh, baik di tempat terbuka ataupun tertutup. Itu. Terus yang terakhir, adab yang berhubungan dengan sikap. Nah, sikap kita ketika di dalam WC atau harus gimana ya? Di sini saya bacakan, tidak membawa masuk benda yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Nah, nggak boleh bawa tasbih, nggak boleh bawa kitab atau lain sebagainya. Terus tidak memandang ke atas atau kemaluan ya. Kalau kita sedang hajat, jadi kalau kita sedang hajat itu jangan nengok ke atas itu ya. Siapa tahu ada cicak nelek nanti jatuh ke mulut kita, itu jangan sampai memandang ke atas ataupun deloi kemaluan ya. Kalau kita sedang istinja itu jangan kita kita lihat alat kemaluan kita atau kubul kita lihat, itu jangan ya, nggak boleh. Itu adabnya, adab sikap seperti itu. Terus yang selanjutnya, dimakruhkan berbicara, bernyanyi atau melakukan pekerjaan ya. Pokoknya ketika kita istinja itu ya kita fokus gitu loh ya, fokus ngeden apa gimana terserah, itu intinya. Jangan berbicara, bernyanyi atau melakukan pekerjaan lain-lain. Nah, misalkan ketika kita ketika sedang beristinja atau buang air besar kecil, itu kita main HP, itu nggak boleh ya, nggak boleh membawa barang ataupun melakukan pekerjaan. Kan kalau bawa HP kan pekerjaan, itu biasanya siapa itu yang kayak gitu, itu nggak boleh ya. Terus yang selanjutnya, menggunakan tangan kiri ketika membersihkan tempat keluar kotoran ya, harus menggunakan tangan kiri ya, jangan kanan. Kalau kanan buat makan, kalau kiri buat cewek ataupun istinja. Misalkan saya sakit gimana mas? Nah, tangan kiri saya sakit ya nggak apa-apa, pakai tangan kanan. Tapi ketika sudah sembuh itu ya pakai tangan kiri ya. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai tangan kanan, ini sudah buat makan, buat istinja, itu ya kurang pas gitu loh ya. Ya kalau khusus makan ya makan gitu ya. Kalau untuk istinja ya pakai tangan kiri ya. Siapa tahu di sini masih ada sisa-sisa kotoran yang belum bersih, lalu kita makan kan juga kan bahaya juga untuk kesehatan kita. Jadi kalau makan buat tangan kiri, kalau istinja menggunakan tangan kanan kayak gitu. Jadi nggak boleh hawur-hawuran gitu. Itu dari sekian materi yang sudah saya sampaikan mengenai bab istinja. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, nanti bisa tulis di sini ataupun hubungi saya langsung di WA saya 08 sekian sekian itu ya. Jadi pada intinya istinja, simpulannya istinja itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur maupun dubur kita. Kemudian ketika beristinja, usahakan kotoran itu benar-benar bersih dari tubuh kita lah ya. Jangan sampai ada sedikit pun kotor yang masih menempel ya. Karena kalau misalkan ada satu percikan saja air kencing ataupun tahi yang masih menempel di kulit kita, di badan kita, itu akan menjadi sebab nanti tercegahnya sholat kita tidak sah gitu. Ataupun kalau dalam cerita itu banyak sekali penghuni neraka itu masuk neraka karena tidak bisa karena percikan air gitu. Jadi usahakan ketika istinja itu harus benar-benar bersih ya. Kita putar, kita kosoi benar-benar, kita siram muter biar benar-benar bersih, menjaga agar tidak ada satu percikan najis yang masih menempel pada kita kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian materi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kita semua, khususnya adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan tolong lebih dipelajari lagi mendalam
agar apa eh, agar kita dapat melakukan istinja ini dengan sangat baik dan sudah dengan dasar yang kuat kayak gitu ya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Saya Heri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.